Pada saat kamu tafakur di lautan pertama, kamu akan masuk tafakur kepada pikiran yang kedua. Tafakur pikiran kedua, pada saat engkau melihat wajah terus, wujuhu yauma idin nadhiro. Apapun kau lihat, Allah, 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 Allah. Allah akan membimbingmu masuk pada pikiran yang kedua. Karena seperti itulah Tuhan menciptakan alam ini tadi ada. Sampai alam syahadah ini. Ada tajalli nur Allah. Tajalli nur Allah. Sesungguhnya ini bukan Allah, nur Allah. Karena Allahnya kita jaga supaya murni. Laisa kami selihi. Murni kemuliaannya. Murni keagungannya. Tanpa kekotoran. Itulah yang Al-Farabi adalah agak beda pendapat dengan Plato. Sahabat. Yang murni tasawuf. Murni adalah hanya sebatas adalah sufi filosof. Itulah Al-Farabi mengawinkannya. Tapi tidak mau juga taklid. Tanpa meninggalkan juga adalah bagaimana eksistensi ketuhanan. Nubuah yang ada pada dirinya. Maka kenapa di dalam Al-Quran itu dan Nabi sendiri mengatakan tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi abid. Tafakur sesaat lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Kok manusia tadi semua malah mengejar-ngejar pahala dengan ibadah itu gimana? Akhirnya pahalanya tidak ada. Apa pahalanya tidak ada? Ibadahnya nggak berdampak. Jadi pahala itu dampak daripada ibadah. Kalau bahasa sholat min asyari sujud, ada tapak sujud. Yang tadinya pemarah sekarang tenang. Yang tadinya gelisah sekarang damai. Yang tadinya pelit sekarang baik. Yang tadinya pembenci sekarang penyayang. Itu pahala itu. Pak Abu. Buah daripada ibadah. Bukan ibadah yang butut dilakukan dengan nafsu, keinginannya bidadari dan surga. Di dunia sendiri tidak berdampak karena ad-dunya miratul akhir. Apa yang kau tidak dampak di sini, kau tidak akan dampak di sana. Inilah ad-dunya majratul akhir, ladang. Kau yang tidak menanam, maka tadi kata Tuhan sebut, la yajro. Kamu tidak menanamnya, kamu tidak akan panen. Maka itulah hakikat akal itu kata Abah seperti bibit. Seperti anak, seperti telur. Dari mana di telur itu nyimpan bulu? Di mana di telur itu nyimpan paruh? Di mana di telur itu adalah nyimpan usus ayam? Paruhnya, kukunya. Itulah hakikat akal. Kamu harus tumbuh seperti telur tadi. Pecah. Masuklah. Itulah hanya dilakukan pada saat kamu berpikir. Menggunakan akal yang baik. Jadilah ayam yang besar. Jadilah memperbanyak. Maka tadi saya kata, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir itu adalah lebih baik dan kekal. Dari seekor ayam jadi 20 ayam. Dari 20 ayam jadi berapa Bu? Itu tentang itu sebetulnya. Maka kata guru saya dulu, Mbah akhirat itu ada Abah Hanum. Ya kamu nanam singkong sejengkal. Nanti tumbuh jadi 4 pohon. Daunnya kamu panen sekarang. Betinya kamu nanti panen beberapa bulan kemudian. Di akhirat bahasanya. Di akhir. Akhir nanam singkong. Akhir Pak Abu usaha. Tadi semua. Kemudian nanti jadi bibitnya dari 4 pohon itu. Udah bayangkan tadinya sejengkal. Sekarang jadi 4 pohon. Jadi berapa bibit tuh. Maka selalu akhir itu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ini sebetulnya Allah sedang cerita di sini. Semuanya tadi semuanya. Tadi karena manusia saja tidak. Karena akibat akalnya tidak digunakan. Akhirnya taklid buta yang ngakaruan. Amalnya sia-sia. Dan kok mana Pak Abah bilang amal sia-sia, itu kata Allah. Nah sekarang buktinya apa?
Masjid paling banyak di Indonesia. Ibadah paling ramai Indonesia. Tapi judi online paling besar Indonesia. Pembunuhan paling banyak Indonesia. Tidak bahagia paling banyak Indonesia. Jadi jongos paling banyak Indonesia. Bahkan Menteri Agamanya kata udah 4 berturut-turut dibui. Kiainya udah bermasalah, syekhnya siapa tuh dari semua. Coba bayangkan. Ini adalah artinya ibadah pohon yang tidak berbuah. Itulah hakikat akal. Dan akal tidak dihidupkan. Tadi kata Allah, masalu nurihi kamiskat. Piha misbah tuh akal. Maka Nabi bersabda dalam sodrunmu ada kolbun. Ini semua tentang dada. Makanya kenapa siksa kubur neraka itu di dada. Apalagi ya'lamu idabu syiromapil kubur. Wahusyila mapi sudur. Dadanya nggak dibelah. Akalnya nggak hidup. Dari mana? Akibat hati yang tidak hidup. Hati yang tidak hidup akibat ruh. Juga yang tidak bersama Allah. Tapi digeret oleh jasad terus semua. Padahal sebenarnya kalau kita ngikutin metodologi Allah, jasad itu dapat imbasnya. Kalau ibaratkan akal itu adalah burung yang berbunyi, maka sangkarnya itu jasadmu. Coba tanya pemilik burung. Pada saat burung menyenangkan pemiliknya, maka itu ada zikir, ada pikir. Kenapa harus ada zikir berkaitan pada pemilik burung? Kenapa siapa pikir? Karena kamu ada akal yang ditiupkan oleh Allah. Nafahtu fihi min ruhi. Supaya tersambung antara pikir dan zikir. Tuh. Pasti itu pemilik zikir. Maka tadi kata Abah, az-zikir dan wal madkur satu. Tuh. Az-zikru wa tadi. Maka dia Allah itu ada al-musawwir, pemberi bentuk semuanya. Termasuk kamu dibentuk. Maka Allah ingatkan pada saat manusia-manusia yang tadi taklid buta tadi. Akhirnya tidak bahagia di dunia ini. Ya ayyuhal insan ma ghurraka birabbikal karim. Tuh. Orang yang taklid buta itu tidak akan bisa memuja Tuhannya. Tidak bisa memuliakan Tuhannya. Karena dia terjebak pada ritual yang dia tidak pahami. Akhirnya kayak yang kemarin datang ke Abah. Bah, saya ini udah saum 12 tahun. Saya tanya apa hasilnya? Capek. Dia sendiri yang bilang capek. Nah itulah karena kamu tuh nggak ngerti. Emang Pak Allah bahagia dengan puasamu itu? Apa Allah senang dengan puasamu itu? Sholat duha dan tahajudmu itu bukan di situ intinya. Betul nanti amaliyahnya itu, tapi hidupkan dulu pohonnya. Karena hanya pohon yang hidup, hanya bibit yang hidup bisa tumbuh tunas terus. Maka itulah kenapa para Allah pun mengumpamakan manusia kafir itu dengan petani kupar. Orang kafir itu dikata al-kufru. Al-kufru itu dari kufar. Kufar itu adalah petani yang menyembunyikan kebenaran di dalam tanah, tidak mau mengeluarkannya, tidak mau keluar tunas. Akibat tidak keluar tunas, tidak ada pohonnya, tidak ada rantingnya, tidak ada daunnya. Akibatnya nggak ada syamroh. Itulah pahala syamroh itu, buah. Ini ungkern-ungkerdannya saja yang berjalan. Maka tidak sedikit hari ini orang sholat tapi tidak kenal kepada pemilik sholat. Orang baca Quran tapi tidak kenal kepada yang berfirman. Orang tertib dengan waktu tapi nggak iman kepada pencipta waktu. Inilah persoalan hari ini. Maka Abah saya itu walaupun disesatkan oleh kalian nggak peduli setan. Ada semua. Karena saya tidak ridho melihat kehancuran Nusantara, ketidakbahagiaan Nusantara ini. Dan para pendiri-pendiri bangsa pun sudah datang ke Abah. Tadi semua.
seolah menugaskan semua. Ya. Betul, ini terserah kalian memahaminya. Maka mari kita pahami, sahabat. Kamu kan ingin bahagia. Lihat surat Al-Mulk tadi semua. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apalam yashiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha." Tuh, qalbunya. Ya'qiluna biha. Aw adanun yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta di sini manusia, kata Allah. Buta di sini. Maka Allah ingatkan kepada kita tentang bagaimana awal penciptaan. Supaya manusia itu sadar siapa dirinya. Dari mana asalnya dia. Itulah maksud ada tanajul. Karena kita ada tanajulat. Semua makhluk ini adalah air terjun kosmik Tuhan. Cahaya Tuhan. Seperti air hujan. Yang menghidupkan segala makhluk ini semua. Maka itulah. Itu manusia itu hanya tentang menggunakan akalnya. Itulah kata Nabi. Nggak ada agama bagi orang tidak berakal. Nabinya sendiri menyuruh berakal. La dinu liman la akla lahu. Tiada agama, tiada din bagi orang tidak berakal. Itulah kenapa Allah ciptakan kebo. Orang taklid itu seperti orang kayak anak kecil dituntun kayak kebo. Akal kamu seperti kebo besar. Kamu itu Samsun. Maaf kalau tidak suka dengan istilah abah. Tapi kalau dituntun, itulah kenapa kepada orang-orang Allah menyebutnya himar. Allah dalam Al-Quran orang-orang yang tidak mampu berpikir dengan jernih. Dia disebut himar oleh Allah. Tuh. Sahabat. Inilah. Bahkan istilah Nabi pun tentang buruk. Buruk itu kan dari barkun. Barkun itu kilat. Maka harus pahami. Maka kata Nabi, uritu bidabatin madunal bigol wapaukon himar. Akal kita itu seperti dari bigol himar. Itulah arti mi'raj bagi Nabi naik al-barkun. Barkun. Burokun. Pada saat cahaya itu sudah kau tunggangi burokun. Istilah burok. Bayangkan lagi kuda prabu dikasih sayap, matanya lentik. Nah, inilah kerusakan pemahaman agama itu sendiri. Maka Allah apalam yashiru fil ardi fatakuna lahum qulubun la yafqahuna biha. Di sini ibaratkan bibit tidak mau keluar tunas dia di dadamu itu. Tidak bisa. Padahal Allah SWT apa kau kabun duriun yukodumin sajarotin mubarakah. Ya nggak ada sajarah mubarakahnya. Terus mau nunggu apa pahalanya? Ya buahnya itu kapan bisa berbuah? Kalau pohonnya biji geletak aja. Ini pohon kenapa nggak keluar tunas ya? Ya karena tidak mungkin pohon itu keluar buah sebelum keluar tunas dulu. Maka itulah dibagilah 10 tingkatan akal sampai dohir itu. Akal aktif namanya. Karena pada saat kita lahir kalau Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Tidak mengerti apa-apa. Kosong dari pengetahuan. Sementara manusia nggak boleh pinjam mata orang. Maka saya bilang, bukan kamakola, cipulan. Gula itu manis, kamu cicipi. Gula itu manis enggak. Tadi. Maka inilah Allah ingatkan tentang kebutaan. Tidak memiliki rasa. Tidaklah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar.
Maka itulah, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Itulah akibat hati mati. Mari sahabat, maka jangan memandang Abah dengan kebencian. Tergantung kamu. Yang mau hidup, yang mau berubah, yang mau, karena kalau kamu menghidupkan ini, apa kata Allah di surat Al-Mulk ayat 15-nya? Maka tadi, ibadah itu samrohnya jelas, buahnya surga. Di mana? Di sini. Maka kenapa Tuhan Syaikhul Qadir membagi ada 4 tingkatan surga di jasadmu, ada ruh jismani, menikmati surga dohir. Bidadari, emang bidadari pada saat ruhmu memang ruh punya titit apa? Semua. Dan untuk melihat yang dohir ini butuh mata dohir. Untuk mendengar yang dohir ini butuh telinga dohir. Maka semua di sini itu untuk menikmati kita kehidupan dunia, surga dunia. Mulutmu, hidungmu, matamu, telingamu. Tapi untuk melihat Allah butuh mata di sini. Telinga di sini. Hidup yang di sini. Bukan di sini. Maka itulah ada liko ditutup. Supaya pindahlah kamu ke sini semuanya. Tapi sini nanti akan menikmati. Bali, Paris, Hong Kong, Lombok. Ini setelah hasil dari sini Pak. Hidup di sini. Karena ada samroh, ada buah. Coba mari kita. Makanya Allah ingatkan. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Mereka juga berkata, andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan, ya. Ini apa namanya? Al-Mulk ayat 9 ya. Maaf ya. Al-Mulk ayat 15 itu ini. Al-Mulk ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilahin nusyur. Ketika kamu bangun dari tidur, bukan dibangkitkan, bangkit dari kebodohan, bangkit dari kebatian hati, bukan bangkit di sono melulu. Di sini nggak bangkit, di sono nggak bangkit. Makanya kata Allah katakan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Tadi. Man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila. Itulah lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna wa lahum adanun la yasma'una biha. Begitu dengar adan, maaf yang suka dipelintir kata Abah juga. Begitu kata adan, loh, kamu tuh iman kepada waktu. Tapi nggak iman kepada yang pencipta waktu. Walau adanun layas mau, tetap Allahnya budeng. Tadi semua. Ulaika kal an'am. Begitu ada rumput, lari semua itu Allah. Tapi bukan Allah yang kamu lihat sebetulnya. Semua. Maka kalau ulaika kal an'am, kayak merpati. Allahu Akbar, lempar rumah, lari. Ya kayak benar. Maaf, ini harus diluruskan. Biar bernilai. Tetap begitu yang kamu lakukan. Tapi kamu harus hidupkan dulu. Karena kalau nggak dihidupkan, telur ayam nggak bisa jadi ayam. Bibit nangka nggak bisa jadi pohon nangka. Itulah Allah ajarkan kita tentang tumbuhan. Kenapa surah kata ad-dunya majro'ah. Dunia itu kebon. Karena Allah sedang bicara bibit. Nah bibitnya itulah akal. Tapi akalnya adalah mati. Kenapa mati? Karena hatinya mati. Kenapa hatinya mati? Karena tadi ruhnya.
tidak memandang Allah, selalu makhluk yang dilihatnya. Maka Nabi mengingatkan, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah. Sempurna melihat itu, kata Abah, juga 4 mata sempurnanya. Yang disebut ro'a pada mata dohir untuk melihat makhluk. Yang disebut kedua basyirah untuk melihat khalik. Sama ini, mata dohir melihat botol, tapi hati melihat plastik. Mata dohir melihat gula, hati melihat manis. Mata dohir melihat asin, garam, tapi hati melihat asin. Karena garam dan asin itu satu. Mata melihat api, hati melihat panas. Kan panas gimana wujudnya? Harus kamu rasakan. Pak Abu? Makanya itulah ujungnya tuh rasa. Bukti itu rasa. Inilah sahabat yang kemudian, makanya kata Allah, walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu bi manaki wa kulu min rizqi wa ilaihi nusur. Dialah yang menjadikan bumi dan untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Kenapa? Karena akalnya sudah hidup, Pak Abu. Orang yang tadi makanya karena kosong, inilah kenapa kita harus memahami hakikat tingkatan-tingkatan akal ini, dan itu harus diisi dengan tafakur. Makanya kenapa Allah menyuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan apa? Tafakur. Maka banyak orang zikir tapi tidak tafakur. Banyak orang tafakur tapi tidak zikir. Inilah Al-Farabi mengawinkan antara zikir dan fikir. Al-Farabi tidak mau taklid buta. Tapi Al-Farabi juga tidak mau mengikuti filosof yang nanti dikhawatirkan kalau kesempurnaan alam ini tajalli Tuhan yang sempurna. Pada saat ada keburukan di dunia ini, dia Tuhan tetap murni. Maka itulah sebetulnya yang rusak itu bukan Tuhannya. Karena dunia ini adalah pantulan dari nur. Maka itu nurun ala nurin. Dan kita manusia adalah merupakan air terjun kosmik yang terakhir di bawah. Yang harus kita secara arki kembali lagi ke awal. Untuk apa? Supaya kamu bisa jalan-jalan di muka bumi. Itulah kenapa dalam perjalanan setahun dari Muharram sampai Zulhijjah ada Ramadan. Ramadan untuk kembali pada Idul Fitri. Ini sebetulnya makna Idul Fitri. Id kepada fitrah. Kembali kepada kosong. Maka kita sebetulnya adalah harusnya kembali pada kosong. Kembali pada fitrah. Tadi semua. Supaya apa? Tubuh kamu ada. Maka ada Idul Fitri. Dari kata Id, ada ya'udu, kembalinya diri sejatimu tadi. Kepada karena hidupnya mata hati. Dan untuk tubuhmu ada sangkarnya. Ada ayyadayu ayyin. Maka tadi. Sementara sekarang manusia cari kebahagiaan untuk tubuhnya. Akalnya mati. Nggak bisa dari benda mati menghasilkan benda hidup. Hanya dari yang hidup akan melahirkan yang hidup. Walaupun kamu ditangkil sejuta kali oleh orang-orang. Tapi kalau hatinya, nalkinnya adalah otaknya dunia. Mana mungkin bisa kau tanam itu, bibit hidup itu. Hari ini asal orang sedikit-dikit wakil talkin, dikit-dikit wakil talkin. Tadi semua yang nalkinnya aja mati kok. Hanya yang hidup bisa melahirkan yang hidup. Tadi semua. Banyak juga mursyid palsu. Tadi semua. Pokoknya salah mengaku palsu dah. Gitu. Maaf ini.
agak pahit memang kalau ngaji Abah itu. Dan kemudian itulah makanya kulil haqqa walau kana murran. Karena manusia itu hanya akan bisa berubah kalau pahit. Itulah kenapa Allah ciptakan ada ujian berupa musibah. Karena tanpa musibah kamu nggak sadar-sadar kok. Tadi semua. Pertama dicubit dikit nggak sadar juga. Cubit agak tebal nggak sadar juga. Dikeplak dikit jatuh belum sadar juga. Dilelepin masih belum sadar juga. Tapi jalan itu masih tetap lebih baik kata Imam Ghazali. Hijab berupa zulmaniyah itu lebih baik karena ujung-ujungnya manusia setelah dikusruk karena durukan bakal mesat gobang kebuyutan. Nah itulah maka orang tua kita dulu Pak Abu di Jawa Barat itu udah lagu terang-terang kolentrang silondok pae nunutan. Nah ini orang yang hatinya mati nah silondok yang mati nunutan. Dikusrukana durukan dalam neraka. Boro-boro surga di sono, di sini aja udah belangsa. Mesat gobang kau, nah itulah tujuannya. Akhirnya apa? Kembali kepada menghidupkan hati. Supaya kamu bisa merasa. Kalau tidak, maka kamu itu adalah ulaika. Abah sudah pernah bahas dari kitab Risalah Kusyairiyah. Dan dalam buku Abah sendiri, nah, nanti ada Abah masih ada buku sahabat, tapi bukan jualan buku ini, karena Abah membahas akal di situ. Abah nggak jualan buku, tapi ya tadi kamu bayar uang cetaknya lagi, itu kan tadi enak aja gratis terus, gitu kan tadi. So, ya jadi dalam surat Al-Mulk ini ada kaitannya dengan surat Al-Mulk yang di atas, itu tadi, ya. Nah inilah kenapa mereka mengatakan surat Al-Mulk ayat 9. Karena Allah berfirman di atas itu di surat Al-Mulk adalah di surat Al-Hajj. Apala yashiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Aw adanun la yasmauna biha. Ya. Ulaika karena fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Inilah dari semua. Akibatnya inilah yang kemudian kita manusia di alat Al-Mulk ayat 9 itu berteriak. Wa qulu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka juga berkata, andaikan dahulu aku mendengarkan, berpikir, tentulah kami akan termasuk dari golongan para penghuni. Tidak akan menjadi perokok syarair. Perokok syair. Tadi semua. Asyair adalah yang menyala-nyala. Tadi. Orang larinya neraka sono aja tadi. Hidup susah. Mata blodong cari duit kayak apa. Tadi semua. Dunia ini kayak ngelawan semuanya. Ya kita kan semua ngalamin Pak Abu. Bagaimana Abah jadi petani, nelayan. Itu awalnya kan tadi. Nah, disitulah masuk medan tapakur. Saya melihat orang-orang yang hebat di dunia itu emang kamu dipikir kamu udah jelek itu enak apa? Berpikir keras dari penderitaan. Maka itulah kenapa saya menyaksikan minyak nilam. Minyak nilam itu menggambarkan manusia. Sedikit nilam. Karena nilam itu hanya akan ada paculolnya, itu bahasanya. Mulianya minyak nilam itu paculol alkohol di dalamnya kalau dia hidup menderita awalnya. Daunnya kecil-kecil. Ditanam di antara akar-akar kalau di Sibolga itu kelapa. Di akar-akar supaya apa? Kenapa juga jati yang terbaik itu di Gunung Kidul dan di beberapa daerah tempatnya penuh dengan batu. Kamu harus keluar jati dirinya. Karena penderitaan itulah. Tapi manusia udah menderita, nerima aja neraka. Nah, orang yang bisa menerima itu, maka Allah perintahkan, maka di surat ini semuanya Allah tentang kamu bahagia di sini. Karena bahagia di sini ya bahagia di sana sebetulnya.
Tadi semua kan huwallazi ja'ala lakumul ardo. Tadi semua. Dalulan pamsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusur. Ayo kuliner, jalan-jalan. Maka tadi Abah sedang membawa adalah 16 orang untuk menyaksikan keagungan Nur Jamal Allah. Di mana? Di Abu Dhabi, nyambung Paris, nyambung Belgia, nyambung Belanda, Jerman Barat, Jerman Timur. Masuklah kita ke Switzerland, masuklah ke Italia, ke Milan, dari semua. Luxembourg, dari semua. Di situ kita akan menyaksikan keagungan Allah. Berarti Abah sedang mengamalkan surat 15 ini Pak Abu. Al-Mulk 15. Kuliner kata Allah. Jajal pizzanya. Jajal. Di semua. Inilah ujung-ujungnya surga kok. Jadi manusia saja gagal memahami surga dan neraka. Jadi semua karena taklid tadinya. Dulu sahabat para nabi itu menceritakan itu. Kata Al-Farabi. Karena manusia itu harus diatur. Sama aja kayak negara Pak Abu. Kenapa negara itu ada pegawai pajak? Kenapa ada polisi? Kenapa ada tentara? Kenapa harus ada presiden? Karena kalau tidak begitu manusia akan mengambil hak orang lain. Itulah para nabi dulu menceritakan itu. Tadi. Menjelaskan itu. Dan Allah mengisahkan mereka. Gitu. Bukan Allah yang nyuruh. Sebetulnya. Allah mengisahkan mereka. Jadi ada pil amar. Ada pil ini semua dari. Inilah kadang-kadang gagal memaknainya. Ya Allah ya Karim. Maka dibagilah kalau menurut berdasarkan dari apa namanya. Sebut akal material, akal bakat, akal aktual, akal perolehan. Al-aqlu bil al-malakah. Al-aqlu bil al-fi'li. Al-aqlu al apa namanya mustafad tadi semua ya. Jadi al-fi'il, al-aqlu bil al-malakah, al-aqlu al-hayulani. Jadi tingkat rendah potensi sebelum digunakan. Maka tadi Abah sering bilang, kalau ada sekarang ini adalah apa namanya terjadi sel untuk akal, untuk otak, maka otak Indonesia itu mahal. Karena belum banyak dipakai Pak Abu. Semua. Inilah. Ya ini Malaysia hampir sama lah, ada beda. Indonesia, Malaysia semua. Semua. Ya terserah lah. Ya, semua. Cuma kata Abah, kalian nanti akan berterima kasih pada Abah satu saat setelah kalian menyaksikan bagaimana nanti adalah masuklah dari gen Z ke gen alpha. Gen alpha masuklah AI tingkat 2 dengan kalian makin begitu hidup itu. Pada saat kamu kehilangan pekerjaan digantikan robot. Pada saat kamu kehilangan digantikan AI. Barulah begitu. Itulah hanya orang-orang taklid yang akan dihilangkan. Maaf ya sahabat. Kita itu taklid kepada tahap awal. Boleh. Tapi tidak selamanya taklid. Anak kecil 5 tahun itu boleh taklid pada orang tuanya. Ya. Tapi tidak boleh taklid buta. Karena kamu adalah, setiap diri adalah kerajaan Tuhan terkecil. Yang harus kamu pahami. Dan harus kembali itu puroda masing-masing. Nah inilah yang harus dipahami ya sahabat. Jadi dogma agama itu merusak akal. Alam semesta terjadi karena proses pancaran. Ini kan dari tadi Abah sudah jelaskan. Itulah kenapa Allah berbilang Allahu Nur. Maka mengenai Allah, Allahu Nurus samawati wal ar. Pakai alif, buang alifnya. Lillahi ma fis samawati wal ar. Buang lam awalnya, lahu ma fis samawati wal ar, sampailah hilang kembali kepada dia. Kul huwallahu ahad. Sempurna. Dengan ro'a, dengan nadoro, dengan basyiroh, dengan absor.
Kau lihat dengan ro'a, kau lihat tembok, lihat. Itulah. Maka kata Abah, Al-Quran kau lihat dengan ro'a, yang nampak hanyalah fikih. Maaf. Yang nampak hanya dunia. Yang nampak hanya jasad. Pada saat Quran kau lihat dengan hati, ilmu pengetahuan. Inilah hakikat Allah. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman. Bahwa alimun wa dhaka ma'lumun. Tadi semua. Ya. Maka inilah yang Allah menjadikan bahwa seluruh isi alam ini hanya nur afal Allah. Pada tubuh, pada materi, pada fisik ini sebetulnya adalah cahaya sebetulnya. Tapi di sebalik tubuh itu ada asma, hati. Untuk melihat asma Allah. Tubuh ini melihat afal Allah. Hati ini untuk melihat asma Allah. Ruh ini, jiwa ini melihat sifat Allah. Sementara syir adalah kenyataan zat Allah. Yang disebut Allah adalah zat, sifat, asma, afal, satu kesatuan. Nabi, maka kul huwallahu ahad. Bukan hanya ro'a, bukan hanya nadhara, bukan hanya basyirah, tapi juga absar. Maka Quran dilihat dengan mata, makhluk. Quran dilihat dengan hati, ilmu. Quran dilihat dengan jiwa, cinta. Quran dilihat dengan absar. Maka hanya Allah lah kau hadapkan kemanapun. Inilah sebetulnya tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Karena itulah sebetulnya tajalinya tubuh ini asalnya dari nur. Allahu nur. Masuklah zat. Zat tajali ke sifat. Siapa itu? Muhammad. Maka kata Nabi, awwalu ma khalaqallah ruhi. Dari ruh itulah kita terus pancar dari ruh Ahmad. Maka amaliyahnya apa sudah ajarkan tekuk lidah rapat gini. Asyhadu anni Ahmad ainul haq. Sekali napas pada hati. Untuk supaya menghidupkan akalmu dan hatimu. Maka itulah maka kenapa di jalur sampai thariqat itu butuh wasilah. Butuh guru. Untuk membawa sampai bimbing pada thariqat. Tapi udah hakikat Allah lah gurunya. Allah lah gurunya. Maka menjadi muridullah. Kalau tidak begitu berarti ilmu terbentur pada gurumu sendiri di thariqat. Maka orang syariat tertipu di syariat. Orang thariqat tertipu di thariqat. Orang hakikat tertipu di hakikat. Orang makrifat tertipu di makrifat. Karena kamu adalah harusnya syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Sabut kelapa, batok kelapa, daging kelapa, minyak. Itulah kelapa. Yang disebut kelapa itu adalah sabutnya, batoknya, dagingnya, minyaknya. Dari semua. Bagaimana ada minyaknya? Kecuali dari daging kelapa, hakikat. Adalah jiwamu. Bagaimana hakikatnya jiwamu adalah tergantung pada asma hatimu. Adalah merupakan asmanya. Bagaimana asmanya itu memerintahkan tubuh bergerak? Itulah fiilnya. Maka pada tubuh ada syariat, pada hati ada thariqat, pada jiwa ada hakikat, pada syir ada makrifat. Maka nggak bisa dipisah. Wah saya mah syariat saya. Mana bisa? Berarti kamu itu seperempat manusia. Seperempat Islam. Thariqat 2/4 Islam. Hakikat 3/4 Islam. Harusnya makrifat 4/4. Kembali lagi. 1. Qul huwallahu ahad. Inilah kenapa kita harus menggunakan akal. Dari mulai dengan akal yang jernih. Inilah ada hierarki akal. Ya proses turunnya sampai alam dohir. Jadi akal pertama pada saat berpikir melahirkan akal yang kedua. Akal kedua berpikir melahirkan akal ketiga. Akal ketiga melahirkan adalah galaksi-galaksi, bintang-bintang. Tadi semua. Kemudian turun lagi akal keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesepuluh. Akhirnya melahirkan bumi. Dan melahirkanlah pohon, tumbuhan, semua. Dan akhirnya wujudlah manusia. Itulah sebetulnya luluberan
akal Tuhan, ilmu Tuhan. Maka selalu dikaitkan dengan ilmu. Tadi semua berpikir, tafakur, tawakul, tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Nah inilah manusia boro-boro bisa tawakul. Gimana mau tawakul? Kamu yang ada kok. Nah, ini semua. Nah ini belajar tauhid bukan jadi Allah, bukan jadi Tuhan. Belajar tasawuf bukan jadi menggantikan Allah. Tadi semua. Kalian yang sudah torikot, kalian yang sudah hakikat, kalian yang sudah dikir, iblis itu hanya datang di level tinggi, di ultrasonur. Jadi iblis tidak akan menggodamu di lantai bawah. Tadi semua. Iblis itu hanya ketemu pada saat engkau sudah di surga. Nabi Adam tidak ditipu di pasar malam. Nabi Adam tidak ditipu di tempat karaoke. Nabi Adam tidak ditipu ada di diskotik. Tapi di surga. Ingat itu. Pahami itu. Iblis menunggumu di surgamu. Iblis menunggumu. Nah itulah perasaan. Maka itulah sahabat. Pahami. Infrasonur, sonur, ultrasonur. Infrasonur, kau akan berhadapan dengan setan yang berwujud jin. Nah, gitu. Yang selalu membisikkan untuk maksiat, setan. Yang membuat kepicikan, keraguan, jin. Tapi pada saat kau sudah naik menjadi belajar ibadah, zikir, bertorikat, hati-hati. Disitulah iblis menunggu di surga. Pada saat mulai kau ketenangan sudah muncul. Itulah Adam kisahnya. Tapi itu juga harus dipahami. Memahami kisah Adam itu harus makna luas. Maknai Adam yang pertama adalah sebagai khalifah. Artinya tidak mungkin kita bisa kembali kepada Allah kecuali lewat wasilah. Itulah Adam. Manusia yang sudah tercerahkan. Walaupun untuk perjalanan rohani di sisi lain, Adam itu kosong. Jadi kita memahami Adam ini harus luas Adam itu. Adam dari awal konsep ketuhanan kul adalah kul ad'u ila sabil itu. Bahwa Allah itu telah menurunkan khalifahnya di muka bumi setiap zaman. Maka selalu ada Rasul setiap zaman. Setiap zaman ingat itu. Maka kata Abah, yang paling berat bagi manusia akhir zaman adalah untuk menerima Rasul Muhammad yang bukan pada tubuh yang di sana, tapi selalu ada yang ayahnya adalah Abdullah, sudah jadi hamba Allah tubuhnya. Dan itu selalu ada sahabat. Dan inilah kata Abah juga. Persoalan manusia dari zaman ini berhenti pada seorang sosok. Inilah kesalahan. Padahal Adam itu juga Muhammad. Sebagai siapa Muhammad itu? Ya Allah. Itulah khobar mubtada. Dia dohir. Maka jangan terjebak pada sosok. Itulah Al-Mahdi. Selalu ada. Dialah Al-Hadi. Dialah Rasulullah. Walakin Rasulullah. Sahabat. Maka itu bebaskan. Itulah Tuhan Sabdu Qadir kata Abah qalbi kutbi wa qallabi lubdani syirri khadiri. Setelah engkau lepaskan tubuhmu, tubuh Libanonmu kamu cincang. Karena tadi selama kamu menjadi manusia dohir, tadi kata Allah walaqad dara'na li jahannama katsiran. Artinya apa?
Allah menyampaikan khobarnya. Bahwa sesungguhnya manusia itu kebanyakan akan menjadi manusia jasad. Itulah kenapa celaka. Gak ada bedanya dengan Buddha. Kenapa Candi Borobudur itu adalah bentuknya kayak segitiga begitu. Di bawah luas, ke atas meruncing. Bagilah Kamadhatu, manusia yang selalu berada pada Kama Sutra, manusia nafsu, manusia jasad. Itulah Allah sudah mengatakan walaqad darana li jahannam kasiron minal jinni wal ins. Ins, orang, bukan manusia. Orang adalah Kamadhatu. Harusnya naik kepada rupa datu. Di penghujung kita harus kembali pada kosong. Arupa datu. Kehidupan yang tanpa bentuk. Bagaimana sih cara menghilangkan kehidupan yang tanpa bentuk? Apapun kata Abah bentuknya, pandanglah. Maka tidak boleh lagi ada kebencian. Karena semuanya hanya dia. Kata Abah juga, hanya boson yang selalu ingin menyatukan fermion gitu, dalam bentuk-bentuk foton. Kalau bahasa fisikanya, semua bentuk ini adalah merupakan, kalau kamu melihat kepalan Abah ini, kalau dipandang secara fisika ke dalam, ini hanya foton yang sedang ngumpul berbentuk tangan. Yang mana batasannya ini dibatasi oleh fermion. Itu disebut Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu membentuk, menjadikan segala bentuk. Itulah segala materi berasal dari energi. Energi berasal dari cahaya. Semua materi. Ini materi. Kaca ini pun materi. Semua materi itu sebenarnya, kalau dilihat kan tadi, sebenarnya setiap materi itu hanyalah kumpulan daripada atom. Dan setiap atom itu adalah kumpulan dari sel. Setiap sel itu ada inti sel. Dalam setiap inti sel itu ada atom. Setiap atom itu ada elektron, proton, neutron. Ya 3 tadi. Tadi. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Elektron, proton, neutron. Sebetulnya mau pakai bahasa mana? Mau pakai bahasa biologi. Wisnu, Brahma, Siwa. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. 1. Orangnya 1. Gitu kan tadi semua. Itulah sahabat, kisah burung ababil yang membawa 3 batu untuk mempertahankan Ka'bah. Sekarang manusia Ka'bahnya udah jebol semua. Maka inilah alam sekarang adalah tidak kondusif, akan merangsang. Karena sia-sia apa yang kau lakukan, sholatmu, puasamu, maaf. Ini yang berkata Allah. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Semuanya tentang di sini. Itulah sahabat yang harus difahami. Kenapa? Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ingat, Allah sudah membuat orbit setiap makhluk. Wa nafsi wa masawaha. Tadi. Wa samsi wa duhaha wal qamari idatalah. Setiap bulan punya orbitnya. Setiap matahari adalah punya planet yang beredar. Setiap planet punya satelit yang beredar. Sama saja Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah, matahari, planet, satelit. Yang Tuhan ciptakan ini selalu 3. Kenapa? Karena ada 3 mim dalam suratul Fatihah.
Ada 4 nun dalam suratul Fatihah. Dan seluruh isi alam ini adalah hanyalah suratul Fatihah. Yang batinnya la ilaha illa Allah. Yang dohirnya Muhammad Rasul Allah. Itulah kata apa juga semuanya. Hanya 3 mim. Alam misal, alam ansam, alam insan. Berwujud Muhammad semuanya. Tidak ada yang bukan Muhammad. Tapi Muhammad bukan manusia. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dia bukan bapak dari seseorang. Dia tidak punya istri. Sama seperti presiden. Presiden itu tidak punya istri. Yang punya istri itu adalah sosoknya yang menjabat. Presidennya, Rasulullahnya, ruhnya, Muhammadnya tidak punya istri. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, Presiden Jokowi, presiden tidak, Gibran bukan anak presiden, tapi anak Jokowi. Inilah juga tentang sistem duriat. Muhammad itu tidak punya durian. Allah sendiri yang mengatakan. Karena manusia itu bukan begitu. Setiap manusia itu puroda masing-masing. Ya. Nggak usah sibuk dengan urusan nasab dan duriat. Maka Nabi mengatakan an-nasu li Adam wal adamin turob la fadla li arabiyin ila zamin wala fadla li aswada ilal ahmar illa bittaqwa. Jangan kau mengutuskan manusia. Salah lihat Kanaan nyemplung kamu. Itulah persoalan. Salah lihat pada guru mursyidmu nyemplung kamu. Karena kau lihat jasadnya. Lihatlah Allah dan Rasulnya pada guru rohanimu itu. Tapi syaratnya tidak semua guru rohani juga begitu. Kalau dia yang ada, ya tidak ada Allahnya. Kalau nyandar kepada dia, berarti kamu nyandar pada jasadnya. Maka disitulah hakikat Rasulullah itu adalah betul-betul harus paripurna. Yang bukan lagi manusia jasad. Yang tidak lagi adalah membutuhkan penghormatan, penghargaan, pengaguman. Dan lain sebagainya. Tapi kau harus menggunakan dia hanya wasilah. Namanya juga wasilah. Wasilah itu bukan tujuan. Wasilah. Wasilah itu kabel. Tapi kalau kabelnya petantang-petantang, saya ini wasilah. Saya mursyid. Disitulah persoalan. Dia aja nggak nyampe gimana bawa kamu. Karena masalahnya adalah kalau kamu dia yang ada, Allah tidak ada. Kalau dia yang ada, Rasulullah tidak ada. Disitulah persoalan. Maka itulah dikatakan tidak mungkin berbagai kitab ulama. Mursyid itu mengaku mursyid. Sebenar-benarnya mursyid tidak ada yang mengaku mursyid. Bahkan merasa pun dia jadi mursyid sedikit saja. Wujudlah dia. Begitu wujud dia, hilanglah Allah. Begitu hilang Allah, terus gimana kau bersandar pada dia? Coba pikirkan. Ini tauhid. Masalah tauhid. Sekali lagi. Ya. Maka bagi orang-orang ulama-ulama NU yang berilmu yang tinggi. Kenapa banyak tidak bermursyid? Karena memang itulah yang sering dikatakan oleh para ulama-ulama mutakhirin, termasuk juga Ali Al-Khawas, Imam Sya'rani. Mencari mursyid, yang mursyid itu sama sulitnya mencari jarum di dalam samudra, itu lebih mudah. Sahabat. Di akhir zaman ini, ya, tadi semua, Imam Mahdi palsu, Rasul palsu. Itulah contoh. Ya. Kembali lagi, mari kita berjalan. Kalau seandainya kamu tidak bisa mendapatkan apapun, minimal terus berjalan positiflah pada Allah.
Mintalah kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang terbaik untukku. Mengenal kepada Engkau dengan Engkau, sahabat. Ya, inilah tentang dada, jantung, betapa pentingnya. Itulah kalimatul takwa, kalimatul iman harus ditanamkan. Karena engkau tubuhmu akan menjadi buruk. Pada saat kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah adalah sudah menyatakan la, aku tidak wujud karena wujudku wujudnya, aku tidak hidup karena hidupku hidupnya, aku tak berilmu karena ilmuku ilmunya. Itulah kenapa kalimat itu bukan hanya atas ditanamkan. Siapa yang menanamkan? Orang yang menanamkannya ada mustahil. Saya ingat guru saya, Abah Anu. Abah saja tidak bisa mentalkin. Itu maksudnya siapa? Mungkin barangkali Nabi Muhammad berkata, aku tidak bisa mentalkin. Yang bisa mentalkin itu ruhku. Muhammad itulah ruhku. Yang memberi syafaat itulah Muhammad, Nur Muhammad pada diriku. Maka kalau bersandar pada diriku, 3 tahun tubuhnya. Kenapa? Nabi Muhammad itu tidak diijabah doanya waktu meminta pamannya. Karena dia sebagai dia. Sebagai tubuh. Sebagai paman. Disitulah sahabat. Jangankan kepada awam seperti kita. Jangankan kepada manusia umum seperti kita. Kepada Nabi Allah. Yang tubuhnya dipakai sosok untuk bersarangnya. Nur Muhammad itu. Yang paling tinggi derajatnya. Beliau pun pada saat ingin. Itu kan dikisahkan oleh seorang ulama. Termasuk Jalaluddin Rumi. Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat kepada paman yang dicintainya? Sampai ada. Innaka la tahdi man ahbabda. Walakinallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad yang dohir. Gitu. Wahai Muhammad bin Abdullah, wahai Muhammad cucunya Qasim, cucunya Abdul Muthalib, cucunya Lu'ai, cucunya Nijar, cucunya. Kamu tidak bisa. Bukan kamu tuh cangkang, handphone. Yang bisa memberikan syafaat itu ruhku yang ditanamkan pada dirimu. SIM card itu Nur Muhammad yang ada pada dirimu itu. Maka disinilah terkadang manusia salah melihat tubuh. Nabi tubuhnya, Rasul itu hakikat Allah. Rasulullah, ruh Allah yang tiupkan pada dirinya. Dan itu satu. Dari mulai sebelum ada Adam. Dialah Muhammad. Dialah presiden. Adam adalah Soekarno. Turunlah pada Soeharto. Turunlah pada Idris. Dia adalah Habibie. Presiden tetap satu. Walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Maka HP-nya berganti. 124.000. Dan itu tidak bisa memberikan syafaat tubuhnya. Maka hati-hati bersandar. Kisah gimana kurangnya hebatnya kisah Nuh. Begitu Kan'an melihat casing HP-nya. Oh ini Nuh itu ini toh. Nuh itu ini. Dia nggak lihat Muhammad. Nur Muhammad pada Nuh. Nyempunglah Kan'an itu. Demikian pula Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal. Dia tidak mencintai Muhammad karena tubuhnya itu.
walakin Rasulullah. Ingat, Rasulnya Allah. Hanya apa? Dari Allah. Gitu. Nggak mungkin Allah dan makhluk. Kata anggaplah Rasulullah itu gula, pada Muhammad itu sugus. Gitu. Aku nu manis loh, tapi utusanku ya aku menjadi gula gitu. Gitu. Itulah sahabat. Makanya jangan, sama saja wali dan mursyid. Wali adalah tubuhnya, mursyid Rasulullah, dan itu harus ada padamu di zamanmu saat ini, karena itulah konsep Tuhan dari awal, wasilah. Tapi yang jadi wasilah bukan manusia, tapi Rasulullah. Dialah wujudnya Allah. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Dialah Rasulullah, dan Rasulullah itu ya Allah sendiri. Dialah Nur Muhammad. Dialah ruhmu. Dialah utusannya yang meliputi seluruh isi alam. Tapi nyata pada dirimu, sahabat. Maka Nabi Muhammad selama dia ingin, berarti pada saat ingin yang muncul bukan Rasulullah. Tadi yang muncul ini ana basarunnya. Illa wahyu yuhanya tidak muncul. Gitu. Maka baginda Nabi pun tidak bisa menyelamatkan Abu Thalib. Menangis 3 tahun. Coba kamu bayangkan. Kalau kamu salah hari ini beranggapan pada Muhammad, yang disebut Rasulullah itu yang mana? Yang dikubur di Madinah? Lah. Lah. Masa utusan Allah. Itulah kenapa Umar bin Khattab ngamuk kepada Abu Bakar. Masa Rasulullah meninggal? Nah, itu sebenarnya benar Umar itu. Gak mungkin. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan. Gak mungkin. Dia pun sekarang sedang senyum-senyum. Kamu kadang-kadang berhadapan dengan Rasulullah pun gak kenal. Karena cangkangnya sudah ganti. Kemarin Rasulullah itu si SIM card itu berada pada Sony Ericsson. Sekarang dia pada Apple. Kamu berhadapan dengannya. Karena kamu tertipu dengan cangkang. Oh, yang kemarin itu Sony Ericsson. Sekarang Siemens. Padahal dalamnya